Legend of the Great Sage, Chapter 1041. Baiklah, mata Biksu Raja Tujuh Harta Karun berbinar. Inilah hasil yang diinginkannya. Kamu tidak bisa, Biksu Dauntless berkata sebelum menoleh ke Biksu Raja Tujuh Harta Karun. Tujuh Harta Karun, kau menindas yang lemah. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di biara Chan milik Deva Naga kita? Adik laki-laki, Wan Will bukan anak kecil lagi. Tak lama lagi, dia akan dianugerahi gelar Raja Biksu dan berdiri sejajar dengan kita. Tidak bisakah dia memutuskan sesuatu yang sepele seperti ini untuk dirinya sendiri? Raja Biksu Tujuh Harta Karun sudah yakin bahwa Little N sengaja kalah darinya agar dia bisa bergabung dengan kuil Lingguo secara sah. Kompetisi ini hanya untuk memberi penjelasan kepada Biksu Dauntless. Jangan khawatir, Kepala Biara. Aku tidak akan kalah, kata Little N. Lihat, Biksu Raja Tujuh Harta Karun tersenyum pada Biksu Dauntless. Dia sama sekali tidak menghiraukan perkataan Little N. Setelah sampai di titik ini, bahkan Biksu Dauntless tidak mampu menghentikannya lagi. Dia menatap Little N dalam-dalam. Kau sendiri yang mengurusnya. Yang mulia, pergilah dulu, kata Biksu Raja Tujuh Harta Karun kepada N kecil dengan ramah. Tuan, silakan pergi dulu. N kecil melepaskan genggaman tangan Li Qingshan dan berjalan perlahan. Cukup adil, Biksu Raja Tujuh Harta Karun melambaikan tangannya, dan benang emas serta permata di kasaya berkilau di bawah sinar matahari. Ia tidak terburu-buru untuk bertarung. Ia bertanya, tahukah kau mengapa aku dikenal sebagai Tujuh Harta Karun? Ada 7 pusaka dalam agama Buddha. Nama guru berasal dari pusaka-pusaka tersebut, kata Little N. 7 harta karun yang mana? Emas ungu, perak, kaca, kristal, kerang raksasa, koral, dan ember. Benar sekali. Aku berlatih kitab suci 7 harta karun kuil Lingguo. Di antara para pengikut Buddha saat ini, hanya aku yang telah mencapai tingkat seperti itu dengan metode kultivasi ini, dan aku juga telah menyempurnakan 7 harta karun agama Buddha. Mereka berfungsi sebagai harta karun Buddha yang mengikat hidupku, kata Biksu Raja 7 harta karun dengan nada cukup puas. Biksu Dauntless mengerutkan kening. Harta karun misterius juga bagus. Harta karun Buddha juga bagus. Para kultivator hanya dapat menggunakan jumlah yang terbatas. Meskipun ia dapat menggunakan 7 harta karun Buddha, kekuatan harta karun tersebut pasti akan sangat terpengaruh, dan harta karun tersebut akan saling mengganggu. Ketika ia menghadapi musuh, ia lebih baik menggunakan 2 atau 3 harta karun Buddha. Di sisi lain, Biksu Raja 7 harta dapat menggunakan 7 harta Buddha pada saat yang sama. Bukan saja kekuatan mereka tidak berkurang sama sekali, tetapi mereka bahkan mampu saling melengkapi dan menunjukkan efek yang lebih hebat. Bahkan jika mereka tidak terkalahkan, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan mereka. Tidak peduli seberapa berbakatnya Little N, dia baru saja mengalami 3 kesengsaraan surgawi. Kultivasinya sudah jauh lebih lemah daripada 7 harta karun sekte Buddha. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Dharma Guru sangat mendalam, saya terkesan. Ketika Raja Biksu 7 Pusaka mendengar ini, dia tersenyum tipis dan mengangkat tongkat di tangannya. Cincin emas itu berdenting, tongkat Buddha ini terbuat dari emas ungu. Jika kau ingin membunuh setan, harta ini sudah cukup. Hari ini, aku mungkin akan membiarkanmu mencobanya. Selama percakapan, cahaya perak menyala, dan roda perak lain terbang keluar dari lengan bajunya. Saat berputar, ia memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, menerangi puncak gunung dengan warna putih keperakan. Ketajamannya cukup untuk membelah gunung. Sebuah tangan emas besar yang tampak nyata sekaligus ilusi terjulur dari belakang Raja Biksu 7 Harta Karun, mengangkat sebuah cangkir berkaca. Cahaya beriak di dalamnya, memberi seseorang perasaan bahwa cangkir itu berisi sebuah danau besar. Begitu cahaya itu dicurahkan, danau itu akan membanjiri gunung Buddha besar. Luar biasa, N kecil memuji. Ketiga harta karun Buddha ini bukan hanya objek eksternal yang digunakan untuk mengalahkan musuh, tetapi juga terkait erat dengan Raja Biksu 7 harta karun, seolah-olah mereka adalah satu. Setelah mengolah 7 harta karun ini dan menerima gelar Raja Biksu, semua lawan yang pernah kutemui dalam hidupku paling-paling hanya bisa membuatku menggunakan 3 harta karun ini. Kata Raja Biksu 7 harta karun. Aku ingin tahu seperti apa 4 harta karun lainnya. N kecil tidak memiliki sedikit pun niat bertarung, seolah-olah dia adalah murid yang rendah hati yang sedang meminta bimbingan dari gurunya. Karena kamu sudah berbicara, maka izinkan aku memperluas wawasanmu. Biksu Raja 7 Harta Karun tersenyum dan mengeluarkan 7 harta karun, pedang kristal 7 warna, kerang putih yang belum dipoles, gunung koral merah terang, serta serangkaian manik-manik kuning. Masing-masing memancarkan jenis cahaya yang berbeda. Dalam sepersekian detik, cahaya harta karun itu bersinar ke segala arah, bersinar terang, melampaui terik matahari yang terbit dari timur. Biksu Raja 7 Harta Karun berdiri di tengah-tengah beraneka warna ini, sebuah patung Buddha yang samar-samar terlihat muncul di belakangnya. Patung itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, yang dipenuhi cahaya dan warna. Keenam lengannya terentang, masing-masing memegang salah satu dari 6 harta karun, tampak lebih bermartabat dan megah. Ini adalah Duo Bau Tathagata, Buddha dari dunia murni harta karun timur, sekaligus Buddha yang saya sembah. Biksu Dauntless dan Biksu Unraging menundukkan kepala dan melantunkan nama Buddha Duo Bau Tathagata. Meskipun aliran Chan memuja Buddha di dalam hati mereka, di mana tidak ada kebutuhan untuk apapun di luar Dharma, mereka tetap mempertahankan penghormatan mutlak terhadap Buddha sejati, bahkan jika itu hanya ilusi atau patung. Hanya Li Qingshan yang menegakkan lehernya dan menatap lurus ke arah patung Buddha itu. Selain warnanya yang sedikit lebih cantik, patung itu tampaknya tidak jauh berbeda dengan patung Buddha lainnya. Dasar anak yang tidak berbakti. Kalau saja aku tidak punya rencana lain hari ini, aku pasti akan membuatmu menderita.
Raja Biksu Tujuh Pusaka merasa tidak senang, namun ia memandang sikap N kecil yang menatap Sang Buddha sebagai tanda penghormatan terhadap Dharma Buddha. Saya dapat mempraktikkan kitab suci inti Dharma Tujuh Harta Karun bukan hanya karena bakat dan pemahaman saya, tetapi juga karena dukungan besar dari kuil Lingguo, itulah sebabnya saya dapat memurnikan Tujuh Harta Karun. Jika itu adalah sekte biasa, bahkan jika mereka memiliki metode kultivasi seperti ini, tidak seorang pun akan dapat mempraktikkannya. Biksu Dauntless tidak dapat membantah perkataan Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Bukan hanya karena nilainya yang sangat tinggi, Tujuh Harta Karun Buddha itu juga sulit untuk dikumpulkan. Hanya Provinsi Naga yang memiliki koleksi semua harta karun yang menakjubkan di dunia. Bagaimana menurutmu? Jika kamu ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya kepadamu. Apakah kamu masih ingin bertanding? Biksu Raja Tujuh Harta Karun tersenyum pada Little N. One Will, kalau kau mau pergi, pergi saja. Dengan bakat dan pemahaman yang Anda miliki, Anda akan mampu menonjol dimanapun Anda pergi. Biksu Dauntless menghela napas panjang. Ia bahkan tidak yakin bisa mengalahkan Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Paling-paling, ia hanya bisa tetap tak terkalahkan. Taruhan Little N pada dasarnya menyerahkan dirinya kepadanya. Tuan Tujuh Harta Karun, aku bisa mengalahkanmu. Suara Little N tetap tenang seperti sebelumnya. Bahkan rasa hormat terhadap Raja Biksu Tujuh Harta Karun dari nada dan ekspresinya tidak berkurang sama sekali. Namun, apa yang dia katakan membuat semua orang tercengang kecuali Li Qingshan. Khususnya, Raja Biksu Tujuh Harta Karun meragukan pendengarannya. Dia menatap Little N. Apa yang kau katakan? Li Qingshan duduk di ambang jendela aula besar seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Berbicara secara normal, mustahil baginya untuk mengalahkan Raja Biksu Tujuh Harta Karun jika dia menyembunyikan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dan hanya kultivasinya dalam Dharma Buddha. Namun, dia bahkan lebih nyaman dengan Little N daripada dengan dirinya sendiri. Aku bisa mengalahkanmu, kata Little N. Raja Biksu Tujuh Harta Karun tersenyum alih-alih marah. Baiklah kalau begitu, datanglah padaku. Hati-hati, Little N mengulurkan tangan kanannya dan juga memperlihatkan harta karun Buddha. Seuntai tasbih emas diikatkan di pergelangan tangannya yang putih bersih yang tampaknya diukir dari gading. Dengan lambaian tangannya yang lembut, tasbih itu tersebar ke langit yang dipenuhi bintang-bintang emas, samar-samar jatuh membentuk formasi dan terbang menuju Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Awalnya, Biksu Raja Tujuh Harta Karun tidak menganggap serius tasbih tersebut. Itu hanyalah harta karun Buddha biasa. Baru setelah 33 tasbih menyelimutinya, ekspresinya berubah karena terkejut. Itu tidak mungkin. Chapter 1042. Seketika, cahaya gemilang itu ditekan dengan ganas, berputar beberapa meter di sekitar Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Sosok dua bau rulai di belakangnya juga bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Ini, Biksu Dauntless dan Biksu Unraget saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menggambarkan perasaan mereka saat ini dengan kata-kata. Kemudian mereka menatap Little N bersama-sama. Tatapan mata N kecil tetap tenang seperti biasa. Tidak ada rasa puas diri di wajahnya sama sekali. Ia tetap rendah hati dan sopan. Guru Tujuh Harta Karun, ini adalah harta karun Buddha milikku. Mohon bimbing aku. Raja Biksu Tujuh Harta Karun tidak lagi berminat untuk menanggapinya. Dia mengerahkan Tujuh Harta Karun Buddha sekuat tenaga, menyerang ke kiri dan ke kanan. 33 manik-manik doa emas berputar, tetapi tidak terus menekan. Sebaliknya, mereka membiarkan Raja Biksu Tujuh Harta Karun menghancurkan formasi tersebut. Demi menyembunyikan kultivasi jalan tulang putih dan keindahan agung, formasi iblis kerangka tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya, tetapi masih dapat dengan mudah menekan Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Tidak peduli apa yang dilakukannya, dia tidak mampu mengguncangnya sama sekali. Matahari merah terbit perlahan di timur. Waktu berlalu perlahan. Dahi Biksu Raja Tujuh Harta Karun dipenuhi keringat. Dia tidak lagi bersemangat seperti tadi. Dia dipenuhi kekhawatiran. Segala sesuatu di hadapannya telah melampaui imajinasinya, sehingga dia masih berjuang untuk menerimanya. N kecil tiba-tiba melangkah maju. Tangan kanannya mendarat di gagang pisau di pinggangnya. Saat dia berjalan, tasbih tengkorak menekan ke bawah perlahan, seperti gunung yang menekan ke bawah. Itu tak terhentikan. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia ingin menggunakan Vexation Severing. Jika dia menggunakan Vexation Severing, Biksu Dauntless pasti akan mengenalinya. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Little N tiba di hadapan Monk King of the Seven Treasures. Tasbih tengkorak telah menekan radius beberapa meter di sekelilingnya. Sosok dua bau rulai runtuh dengan keras. Di bawah tatapannya yang terkejut, bilah pedang itu berkilau seperti salju. Jangan, Biksu Dauntless menghentikannya dengan keras. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya terhadap Biksu Raja Tujuh Harta Karun, dia tidak bisa membiarkan darahnya berceceran di Gunung Buddha Agung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi semua penganut Buddha di dunia? Kuil Lingguo tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Dia sebenarnya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dalam sekejap mata, cahaya harta karun, cahaya Buddha, dan bilah pedang semuanya lenyap. Biksu Raja Tujuh Harta Karun duduk di tanah, ekspresinya berubah-ubah. Kadang-kadang dia mengerutkan kening karena merenung, kadang-kadang dia kesal dan menyesal, dan kadang-kadang dia tersenyum bahagia. N kecil menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana dengan tenang. Mungkinkah pedang ini? Biksu Dauntless berseru. Saat bilah Vexation Severing ditarik, dia telah melihat dengan jelas bentuk bilahnya. Meskipun bilah Vexation Severing telah hilang selama bertahun-tahun, setiap lekukannya terukir jelas dalam benak kepala biara sebelumnya. Mereka tidak berani melupakannya, dan mereka juga tidak dapat melupakannya. Dampaknya pada dirinya bahkan lebih besar daripada 33 tasbih Buddha.
Masalah memutuskan pisau. Bagaimana menurutmu? N kecil melambaikan tangan kanannya seperti ranting pohon willow, dan tasbih tengkorak kembali ke pergelangan tangannya. Jadi, ini adalah pedang pemutus masalah. Pedang ini memang misterius. Seven Treasures berterima kasih padaku. Biksu Raja Tujuh Harta Karun berdiri, menangkupkan kedua telapak tangannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Little N. Tuan, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. N kecil melangkah ke samping. Sungguh sia-sia beberapa abad kultivasiku. Aku terperangkap dalam keserakahan, tetapi aku bahkan tidak menyadarinya. Aku bahkan menjadi sombong dan melakukan dosa berbohong. Semua berkat seranganmu aku tercerahkan, kata Biksu Raja Tujuh Harta Karun dengan malu. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu tentang kekuatan luar biasa dari pedang pemutus masalah, Li Qingshan pada dasarnya akan menduga bahwa Little N telah menghancurkan kepala Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Efeknya pada dasarnya sempurna. Jika dia bertindak, membunuh Raja Biksu Tujuh Harta Karun akan mudah, tetapi dia pasti akan menjadi musuh besar bagi kuil Lingguo. Bahkan jika dia gagal dan tidak membunuhnya, Raja Biksu Tujuh Harta Karun pasti akan membalas dendam. Dia akan mendapatkan musuh lain sejak saat itu. Li Qingshan tidak pernah takut berselisih dengan orang lain, tetapi dia membenci masalah. Serangan Little N benar-benar tampak seperti dia sedang menyingkirkan masalahnya. Saya akan kembali ke kuil Lingguo untuk berkultivasi secara tertutup. Selamat tinggal, Biksu Raja Tujuh Harta Karun menghela napas panjang. Jaga dirimu, saudara senior Seven Treasures. Biksu Dauntless sedang terburu-buru untuk bertanya tentang bilah Trouble Severing, jadi dia tidak berminat untuk membuat Monk King of the Seven Treasures tetap tinggal. Sebelum pergi, Raja Biksu Tujuh Harta Karun berkata kepada Li Qingshan, meskipun kamu bukan Raja Iblis, kamu jelas bukan penganut agama Buddha. Kebencian putra mahkota Si King padamu sudah sedalam lautan, jadi sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Jangan khawatir, Tuan, semua orang punya dendamnya masing-masing. Cepat atau lambat aku akan menghabisi badut seperti dia, kata Li Qingshan. Raja Biksu Tujuh Harta Karun melirik Li Qingshan dalam-dalam sebelum berkata kepada Little N, penganugerahan Raja Biksu akan segera tiba. Gerbang kuil Lingguo selalu terbuka untukmu. Baru saat itulah dia pergi. Dibandingkan saat dia datang, dia tampak jauh lebih berhati-hati. Wan Will, dari mana kau mendapatkan pedang pemutus masalah? Begitu Monk King of the Seven Treasures pergi, Biksu Dauntless bertanya dengan tergesa-gesa. Kepala biara Dauntless, ini bukan tempat untuk bicara, kata Little N. Hasilnya, mereka tiba di aula besar. N kecil menghunus kembali bilah pemutus masalah dan menyerahkannya kepada Biksu Dauntless. Biksu Dauntless menerima bilah pemutus masalah dengan kedua tangannya. Pikirannya kacau, benar-benar teralihkan oleh bilah di tangannya. Dia bergumam, benar saja, itu benar-benar bilah pemutus masalah. Dia tidak bisa disalahkan karena begitu bersemangat. Pedang pemutus masalah memiliki arti yang sangat penting bagi biara Chan milik Devanaga. Bahkan 10 harta karun Buddha tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Pisau itu diberikan kepadaku oleh Raja Roh Jangkrik Emas, kata Little N. Raja Roh Jangkrik Emas. Baru saat itulah Biksu Dauntless mengalihkan pandangannya dari bilah Trouble Severing. Dia sedikit mengernyit. Ini adalah nama yang tidak akan pernah dilupakan oleh biara Chan milik Devanaga. Mengapa dia memberikannya kepadamu? Dia menggunakan mantra Devanaga sebagai pertukaran, tutur Little N. Anda, Biksu Dauntless menunjuk ke arah Little N. Jika seorang murid biasa cukup berani untuk mewariskan teknik kultivasi tertinggi dari biara Chan Devanaga kepada Raja Roh Jangkrik Emas, dia akan langsung menangkap mereka. Bahkan jika dia mengambil kembali pedang pemutus masalah, dia tetap akan menghukum mereka dengan berat. Saya telah melanggar peraturan sekte. Tolong hukum saya, kepala biara, kata Little N. Lupakan saja, kau telah memberikan jasa besar kepada biara Chan milik Devanaga dengan mengambil kembali pedang itu. Kau dapat mengatakan bahwa jasamu telah menebus kesalahanmu. Biksu Dauntless ragu-ragu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tetap melambaikan tangannya tanpa daya. Aturan dan ajaran memang penting, tetapi harus fleksibel. Sebagai kepala biara, dia tetap harus mempertimbangkan biara Chan milik Devanaga yang berusia 10.000 tahun terlebih dahulu. Tidak ada alasan baginya untuk menghancurkan fondasinya sendiri. Dan, setelah dipikir-pikir lebih jauh, jika Raja Roh Jangkrik Emas menawarkan sesuatu seperti itu kepadanya, dia harus mempertimbangkannya. Dengan identitas dan kultivasi Little N, dia sudah memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu untuk biara Chan Devanaga. Berpikir seperti itu, dia merasa jauh lebih baik. Aku tidak hanya menukarkan pisaunya, imbuh Little N. Apalagi, tanya Biksu Dauntless, dan kehidupan Raja Belalang Terbang, kata Little N. Apa, Raja Roh Jangkrik Emas akan segera naik tahta? Aku sudah memberitahu Raja Belalang Terbang tentang hal ini. Penjelasan N kecil sederhana, tetapi tidak ada satupun orang yang hadir yang bodoh. Mereka segera menguraikan rencana kasar di kepala mereka. Kebencian Raja Belalang Terbang terhadap Raja Roh Jangkrik Emas sangat dalam. Ketika Raja Roh Jangkrik Emas naik tahta, Raja Belalang Terbang pasti akan menghentikannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Selama mereka menebarkan jaring yang tak terhindarkan, mereka pasti akan dapat membunuh Raja Roh Jangkrik Emas. Mungkin mereka dapat mengakhiri ribuan tahun pertikaian antara biara Chan Devanaga dan Raja Roh Jangkrik Emas. Li Qingshan menatap Little N dengan heran. Ini sudah benar-benar menyimpang dari rencana awal mereka. Jika semuanya benar-benar berjalan sesuai harapan mereka, mereka bisa sepenuhnya tidak terlibat dan menyaksikan para kultivator hebat dari Provinsi Hijau mengepung dan membunuh Raja Belalang Terbang. Mereka tidak perlu mengambil risiko sama sekali. Chapter 1043. Biksu Dauntless ragu-ragu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia ragu-ragu. N kecil segera mengerti. Ia tersenyum. Abot, apakah kau ingin mencoba kekuatan bilah pemutus masalah juga?
Ya, siapa yang tidak punya masalah dalam hidup? Biksu Dauntless itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. N kecil tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengayunkan pedangnya dengan gerakan backhand, dan aula itu pun diterangi oleh pedangnya sebelum dengan cepat kembali menjadi gelap. Sang Biksu Dauntless menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri di tempatnya, tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa saat kemudian barulah dia membuka matanya dan memuji, pisau ini sungguh menakjubkan. Ayo, 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 ada satu lagi di sini. Li Qingshan menempelkan tangannya di bahu biksu yang tak marah itu dan memanggil Little N. Aku punya terlalu banyak masalah. Aku tidak bisa menebangnya, jadi tidak apa-apa jika aku tidak menebangnya. Sama seperti orang yang berhenti gatal ketika mereka memiliki terlalu banyak kutu, dan mereka berhenti khawatir ketika mereka memiliki terlalu banyak masalah. Biksu yang tidak marah itu menepis tangan Li Qingshan dan terkekeh. Guru itu bijaksana, jadi kamu jelas tidak memerlukan bantuan benda eksternal seperti ini, kata Little N. Aku sudah memanggil Wan Lam. Dia tinggal selangkah lagi menuju kesengsaraan surgawi ketiga, jadi dia kebetulan membutuhkan pedang ini, kata Biksu Dauntless. Biksu Unraga tidak membutuhkannya, tetapi ribuan murid biara Chan dari Deva Naga membutuhkannya. Setelah secara pribadi mengalami kekuatan luar biasa dari pedang pemutus masalah, dia telah membentuk gambaran tentang ini di kepalanya. Semua murid biara akan terbebas dari kekhawatiran, dan kultivasi mereka akan meningkat drastis. Baiklah, kata Little N. Biksu Dauntless menyebutkan beberapa nama lagi dalam pikirannya. Mereka semua adalah tokoh terkenal di biara. Orang-orang akan selalu memiliki beberapa masalah dalam hidup, dan masalah para kultivator tidak selalu lebih ringan daripada masalah manusia biasa. Secara khusus, manusia biasa dapat hidup dengan masalah mereka, tetapi para kultivator, terutama kultivator Buddha, akan berjuang untuk memajukan kultivasi mereka jika mereka tidak dapat mengakhiri masalah mereka. Jika masalah mereka terlalu dalam, mereka akan berubah menjadi iblis dalam diri. Pedang pemutus masalah pada dasarnya adalah seorang penyelamat yang turun dari surga. Bahkan jika Little N tidak mewarisi posisi kepala biara, dia akan tetap memiliki status yang sangat hebat sebagai pengguna pedang tersebut, belum lagi kekuatannya yang mengejutkan. Berdiri di hadapan Biksu Dauntless, dia tidak lagi tampak lemah sama sekali. Kakak senior, kekhawatiran adalah bodi. Biksu yang tidak marah itu tiba-tiba berkata, jika seseorang tidak pernah mengalami masalah sejak lahir, maka mereka pasti tidak memiliki apa yang disebut kecerdasan. Jika mereka tidak memiliki kecerdasan, maka meskipun masalah mereka terputus untuk sementara, mereka pasti akan segera kembali. Semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Amitabha, adik muda benar. Aku terlalu bahagia. Biksu Dauntless menyusun ulang daftar itu di kepalanya, sehingga jumlah orang di dalamnya berkurang drastis. Dia diam-diam memutuskan bahwa pedang pemutus masalah hanya dapat digunakan untuk menyelamatkan murid-murid yang sedang dalam masalah besar, hampir berubah menjadi iblis dalam diri. Tak lama kemudian, orang-orang dalam daftar itu tiba di aula kekuatan besar. Li Qingshan memperhatikan bahwa beberapa dari mereka kuat dan beberapa lemah, tetapi mereka semua tampak menyedihkan. Seorang biksu tua, khususnya, tampak seperti pasien dengan depresi berat. Matanya cekung, dan wajahnya pucat pasi. Sebagai perbandingan, bahkan wajah jelek si lampu pun lebih enak dipandang. Kepala biara, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Tanya Biksu Yideng. Kalian semua telah dirundung masalah, yang telah memengaruhi kultivasi kalian. Wan Will baru saja berhasil mengambil harta karun sekte dari biara kita, pedang pemutus masalah. Kalian dapat mencobanya, kata Biksu Dauntless. Para pendeta semuanya gembira dan terkejut. Pisau pemutus masalah. Apakah benar-benar pedang pemutus masalah itu? Bukankah pedang itu berakhir di tangan Raja Roh Jangkrik Emas? Orang lain bertanya, walaupun, kepala biara, pedang pemutus masalah adalah harta karun tertinggi di biara kita. Tidak akan semudah itu untuk mengendalikannya, bukan? Kau tidak perlu khawatir. Wan Will telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Dia akan segera dianugerahi gelar, Raja Biksu. Aula menjadi sunyi. Pandangan semua orang tertuju pada Little N. Siapa yang tidak tahu apa arti dua kata, Mongking? Biksu Dauntless berkata, jika ada orang yang tidak ingin bergantung pada objek eksternal dan ingin menyelesaikan masalahnya dengan kemauannya sendiri, silakan mundur selangkah. Beberapa saat kemudian, tidak ada seorang pun biksu yang mundur selangkah. Biksu Dauntless mengangguk puas. Setidaknya mereka semua tahu batas kemampuan mereka. Tidak perlu bagimu untuk merasa bahwa mengandalkan benda-benda eksternal itu memalukan. Aku baru saja menguji bilahnya sendiri, dan Biksu Raja 7 harta karun dari kuil Lingguo juga mendapat manfaat yang luar biasa. Meskipun efek dari bilah pemutus masalah hanya sementara, selama kamu mengingat perasaan sepersekian detik itu dan menjaga pikiran yang jernih, itu pasti akan membawa manfaat besar bagi kultivasimu. Akibatnya, para biksu bergiliran maju untuk menerima serangan Little N. Li Qingshan menyaksikan dari satu sisi dan mendesah dalam hati, dia benar-benar telah berubah. Di bahu kiri, Gunung Buddha besar, di sebuah biara yang tenang, Li Qingshan mendorong gerbang bulan dan menatap gunung-gunung yang menjulang dan menurun di kejauhan. Namun, dia merasa agak gelisah di dalam. Tiba-tiba, dia berbalik dan bertanya, apakah kamu sudah selesai memotong semuanya? Ya, N kecil berdiri dengan tenang di bawah pohon bodi di halaman. Itu bagus. Halaman tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya cahaya bulan yang bersinar pelan. Li Qingshan mengatur kata-katanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Qingshan, apakah kau menyalahkanku karena mengubah rencanaku sendiri? Aku tidak menyalahkanmu. Kau melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Namun, kita berutang budi kepada Raja Roh Jangkrik Emas. Bukankah kau menggigit tangan yang memberimu makan? Li Qingshan mengerutkan kening. Dia selalu menjadi orang yang selalu mengawasi utang budinya, tetapi rencana Little N telah mengkhianati Raja Roh Jangkrik Emas juga.
Itu bertentangan dengan prinsipnya. Little N berjalan ke sampingnya dan bersandar lembut ke lengannya. Membantu Raja Roh Jangkrik Emas naik ke surga juga merupakan bagian dari rencana. Apa maksudmu? Kita punya dua tujuan. Yang pertama adalah membantu Raja Roh Jangkrik Emas, dan yang kedua adalah membunuh Raja Belalang Terbang. Namun, Raja Belalang Terbang tidak semudah itu dibunuh. Li Qingshan mengangguk. Raja Daemon yang hebat tanpa dasar terlalu menjijikkan. Tetapi jika kita berdua bekerja sama, kita seharusnya memiliki peluang keberhasilan 70 hingga 80%. Tidak setinggi itu. Akulah variabel terbesar. Provinsi Hijau bukanlah lautan. Ketika Raja Roh Jangkrik Emas mengalami kesengsaraannya, itu pasti akan menarik perhatian semua kultivator hebat, dan begitu aku melepaskan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, sekte-sekte Buddha di dunia tidak akan lagi menoleransi aku. Aku pasti akan diperlakukan sebagai musuh besar oleh biara Candari Devanaga. Itu bahkan mungkin menyebabkan pertempuran yang kacau, tetapi aku tidak mau membunuh satu orang pun dari biara Candari Devanaga. Dan, jika Raja Roh Jangkrik Emas ingin naik tahta dengan sukses, kemungkinan besar biara Chan milik Devanaga akan menjadi rintangan kedua setelah Raja Belalang Terbang. Saya yakin kepala biara Dauntless sangat berharap agar dia mati bersama Raja Belalang Terbang, jadi daripada menyerahkannya pada takdir, lebih baik mengurangi jumlah variabel sebanyak mungkin. Aku sudah memberitahu kepala biara Dauntless bahwa Raja Roh Jangkrik Emas bersedia mengambil risiko gagal naik tahta untuk menghancurkan Raja Belalang Terbang. Raja Roh Jangkrik Emas telah melakukannya di masa lalu, jadi tidak akan sulit baginya untuk meyakinkan orang lain. Dia juga telah menyerahkan pedang pemutus penderitaan, jadi kamu dapat menganggapnya sebagai inisiatifnya untuk berdamai. Aku yakin kepala biara Dauntless akan membuat pilihan yang tepat. Mata N kecil bersinar dengan cahaya bijaksana. Li Qingshan langsung terdiam. Rencananya tidak hanya memberi mereka keyakinan lebih besar dalam membunuh Raja Belalang Terbang, tetapi juga memberi Raja Roh Jangkrik Emas keyakinan lebih besar dalam kenaikannya. Itu juga tidak mengharuskan mereka untuk berjuang demi hidup mereka. Dan, itu agung dan terhormat. Dia tidak mengecewakan biara Candari Devanaga, Raja Roh Jangkrik Emas, atau bahkan dirinya. Chapter 1044. Kamu hanya tidak suka memikirkan hal-hal ini. N kecil tersenyum. Aku sudah mempersiapkan diri untuk pertempuran hebat melawan Raja Belalang Terbang. Kau benar-benar tahu cara merusak rencanaku. Li Qingshan mencubit hidungnya, setengah menyalahkan dan setengah memanjakan. Aku hanya ingin menolongmu menghindari masalah sebisa mungkin, kata Little N, merasa dirugikan. Aku tahu, tetapi sebaiknya kau bicarakan hal itu denganku terlebih dahulu di masa mendatang. Terkadang, metode yang paling sederhana dan efektif belum tentu merupakan metode terbaik. Tidak ada masalah berarti tidak ada tantangan. Jalan saya adalah maju dengan berani, bukan bersembunyi dalam bayang-bayang dan berkomplot. Tiba-tiba aku mengerti apa artinya gelisah. Sepertinya aku tidak memakan buah kebijaksanaan dengan sia-sia. N kecil tak kuasa menahan tawa. Ia menggigit bibirnya dan berkata, ya, aku janji. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan mencium keningnya dengan lembut. Tahi lalat merah di antara kedua alisnya masih terlihat jelas seperti sebelumnya, tetapi penampilannya telah berubah dari seorang anak yang kebingungan menjadi seorang wanita muda yang cantik. Sosoknya yang mungil juga telah menjadi ramping. Yang terpenting, dia sekarang memiliki ide dan pikirannya sendiri, yang menghiburnya dan membuatnya merasa sedikit melankolis. Kamu mungkin akan tinggal di sini selama beberapa hari, kan? Saya ingin berpartisipasi dalam keseluruhan rencana. Cukup adil. Aku akan meluangkan waktu untuk mengunjungi istana koleksi pedang dan mengambil pedang yang mereka berikan kepadaku. Meskipun pedang berharga dari istana koleksi pedang sudah sangat dibutuhkan oleh Li Qingshan, akan sia-sia jika dia tidak menginginkannya. Dia bahkan bisa membalas dendam pada istana koleksi pedang, jadi mengapa tidak? Istana koleksi pedang, ucap N kecil sambil berpikir. Apa yang salah? Tidak ada apa-apa. Kau gagap lagi. Oh iya, karena ingatanmu sudah pulih, siapa yang melakukan ini padamu waktu itu? Apakah, Ming Fei, atau apalah? Kita harus membalaskan dendamnya. Sulit untuk mengatakannya. N kecil menggelengkan kepalanya. Dia juga sedikit ragu. Kita tidak terburu-buru. Setelah ini selesai, kita akan menyelidikinya dengan benar. Aku tidak peduli bajingan mana yang melakukannya. Aku akan menyeret mereka keluar satu persatu dan membiarkan mereka berdarah. Saat Li Qingshan berkata demikian, dia hendak berangkat ke utara. Little N menolak untuk melepaskannya dan berkata dengan lembut, kita akan berangkat besok. Baiklah, maka, mereka berdua berpelukan dengan tenang, menatap pegunungan tak terbatas di bawah sinar bulan. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Di puncak Gunung Buddha Agung, Biksu Dauntless menyaksikan kejadian ini dari jauh dan mengerutkan kening beberapa kali. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan kembali ke ruang meditasinya. Ia mempertimbangkan orang yang ingin dihubunginya kali ini. Tentu saja, Chu Lai King adalah nomor 1. Rumah Raja Chu. Pengurus istana pangeran menuntun mereka berdua melalui lorong-lorong yang berliku dan tiba di depan sebuah bangunan kecil yang tenang. Sebelum pengurus itu sempat berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang pria paruh baya keluar. Ia mengenakan jubah mewah berwarna hijau dan memegang sebuah buku di tangannya. Ia memandang kedua orang di belakang pengurus itu dengan acuh tak acuh. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua bertubuh pendek dengan wajah sehitam arang, dan yang lainnya adalah seorang wanita ramping dengan wajah seputih giok. Basis kultivasi wanita itu jelas lebih tinggi dari lelaki tua itu, tetapi dia sangat menghormatinya. Mereka adalah Rusin dan Huachi. Huachi dan Rusin dari sekolah kedokteran memberi salam kepada Yang Mulia. Raja Culai bertanya, kudengar kau punya cara untuk mengatasi wabah belalang. Ya, kata Rusin dengan percaya diri. Kamu bukan manusia. Raja Culai menyipitkan matanya sedikit.
Dia bisa tahu bahwa Rusin memiliki aura orang lain hanya dengan sekali pandang. Dia merasa aneh karena tidak dapat segera menentukan ras mana yang dimilikinya. Apakah itu penting? Rusin menjawab dengan sebuah pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Penting atau tidak, bukan hakmu untuk memutuskan, tegur pelayan itu. Apakah begini cara istana memperlakukan orang-orang berbakat? Rusin telah melihat banyak hal di dunia, jadi dia jelas tidak akan takut pada seorang pelayan. Sebaliknya, Huachi tampak agak tidak nyaman, tetapi hal itu tidak terlalu kentara dengan wajahnya yang gelap. Bakat, tidak ada satupun tamu kehormatan dari istana raja yang berada di bawah kesengsaraan surgawi ketiga. Sudut bibir Raja Culai melengkung membentuk seringai yang tidak terlalu kentara. Kalau begitu, Yang Mulia biarkan saja mereka menangani wabah belalang itu. Kami pamit dulu, kata Rusin. Baiklah, ceritakan rencanamu. Aku harap kau tidak membuang-buang waktuku, kata Raja Culai. Rusin mulai berbicara. Awalnya, Raja Culai masih agak acuh tak acuh. Masalah yang bahkan sekelompok kultivator hebat pun kesulitan untuk mengatasinya, bagaimana mungkin seorang ahli inti emas dan seorang ahli pembentukan fondasi dapat menyelesaikannya. Belum lagi, mereka adalah murid sekolah kedokteran yang tidak ahli dalam berkelahi dan membunuh. Namun, saat Rusin terus menjelaskan, dia perlahan-lahan menjadi lebih serius. Setiap kali ia mengumpulkan tamu terhormat untuk berdiskusi, tujuannya selalu untuk menemukan Raja Belalang terbang dan membunuhnya. Namun, usulan Rusin adalah metode yang sama sekali baru untuk mengatasinya. Meskipun tidak dapat membunuh Raja Belalang terbang, ia dapat menghentikan wabah belalang dari intinya dan memaksa Raja Belalang terbang keluar. Ketika Rusin berhenti bicara, Raja Culai memejamkan matanya sambil berpikir sejenak sebelum membukanya lagi. Jangan buang waktu lagi. Sebarkan wabah itu segera. Aku akan mengirim orang untuk melindungimu dan bekerja sama denganmu semampuku. Setelah selesai, kalian akan menjadi tamu kehormatan di Istana Raja. Aku akan secara pribadi mengadakan perjamuan untuk merayakan keberhasilanmu. Rusin dan Huachi pamit. Raja Culai mondar-mandir di halaman sendirian selama beberapa saat sebelum tiba-tiba menerima pesan dari Biara Chan milik Devanaga. Dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Bahkan surga pun berpihak padaku. Dengan pendekatan bercabang dua ini, akhirnya tiba saatnya untuk mengatasi masalah besar ini. Namun, ada informasi lain yang tersembunyi di dalamnya yang menggelitik keingintahuannya yang besar. Tidak hanya Wan Will yang menemukan pedang pemutus penderitaan dan membuat perjanjian dengan Raja Roh Jangkrik Emas, tetapi dia bahkan telah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan mengalahkan Raja Biksu 7 harta karun. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Bahkan matahari yang mendalam sedikit pucat jika dibandingkan. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang Little N, dia belum pernah melihatnya secara langsung sekalipun. Entah mengapa dia merasa agak bersemangat, yang bahkan membuatnya sedikit penasaran. Dia untuk sementara waktu menahan pikiran ini dan berencana untuk mengunjungi Biara Chan milik Devanaga terlebih dahulu. Dia mempertimbangkan siapa yang harus dia kirim untuk melindungi kedua murid sekolah kedokteran itu. Silakan tunggu di sini sebentar dan tunggu Raja mengirim seseorang. Di sebuah taman kecil di perkebunan Raja, sikap sang penjaga jelas menjadi jauh lebih sopan. Ya, kata Huachi. Selamat, Tuan. Selamat. Anda akan menjadi tamu kehormatan di Istana Raja. Rusin menggenggam tangannya dan tersenyum. Kau bisa saja datang. Kenapa kau harus menyeretku? Awalnya, Huachi menolak untuk datang ke istana bersama Rusin. Rusin telah menyeretnya. Melihat Rusin di hadapannya, gadis kecil di masa lalu itu akhirnya tumbuh hingga ia dapat membuat keputusan sendiri, dan ia akhirnya tidak lagi terperangkap oleh kebencian. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sambil tersenyum. Jika bukan karena ingin memberimu kehidupan yang lebih baik, Tuan, untuk apa aku datang jauh-jauh ke sini? Kata Rusin. Kau telah membuat keputusan yang tepat untuk kembali, kata Huachi. Bahkan ia tidak pernah menyangka wabah dapat menyelamatkan dunia. Lagi pula, aku masih harus membantumu melewati kesengsaraan surgawi kedua. Lihat, bahkan seseorang seperti Qian Rongzi telah menjadi seorang kultivator inti emas. Guru, kamu benar-benar telah membuang-buang waktumu dalam beberapa tahun terakhir, kata Rusin. Dia jenius sepertimu. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang tua sepertiku. Jenius. Hanya saja dia sangat menderita. Ketika Rusin kembali ke 100 aliran pemikiran untuk mengundang Huachi, dia melihat seorang jenius lain yang telah menaiki pulau terpencil tempat Qian Rongzi tinggal. Namanya adalah Lin Xuan, atau Cutian. Saat ini, sulit baginya untuk mengatakan apakah kegilaan kedua orang ini sudah sembuh, atau malah bertambah parah, tidak mampu melepaskan diri darinya. Itu masuk akal. Meong. Chapter 1045. Malam itu suram dan berkabut. Bulan sabit yang redup muncul dan menghilang di antara awan gelap. Kota yang kosong dan hutan bangunan seakan menceritakan kemakmurannya di masa lalu. Angin malam bertiup lembut, menyebarkan uang kertas putih ke tanah, dan sesekali berkibar tertiup angin. Di antara gedung-gedung yang menyeramkan, di jalan yang panjang, sebuah kereta hitam terang melaju tanpa suara. Dua lentera berkaca menyala dengan cahaya hijau yang menyilaukan, seperti mata yang muram. Namun, keempat kuda besar yang menarik kereta itu tampak berkedip-kedip dan menghilang dari pandangan. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kedatangan kereta itu tidak mengganggu kesunyian kota yang mematikan itu. Sebaliknya, suasana kota itu seperti sungai bawah tanah yang mengalir ke danau. Tirai diangkat, memperlihatkan wajah seperti batu giok. Rusin mengamati sekelilingnya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, Yang Mulia, banyak orang telah meninggal di sini, tetapi tampaknya tidak banyak telur serangga. Dahulu, ini adalah salah satu dari 81 prefektur di Provinsi Hijau.
Setelah Raja Belalang Terbang menaklukkan kota itu, beberapa juta orang tewas karena serangga. Pada saat yang sama, kota itu menjadi sarang serangga terbesar di utara Provinsi Hijau, yang melahirkan banyak Jenderal Daemon Belalang Terbang dan bahkan Komandan Daemon. Namun, setelah para pembudidaya Provinsi Hijau membantainya dengan sekuat tenaga, kota itu telah sepenuhnya berubah menjadi kota mati. Jalan-jalan yang dilapisi batu kapur tidak cocok untuk tempat tinggal belalang biasa. Ada serangga lain di sini. Ratu Kegelapan bersandar di sofa dan dengan lembut membelai kucing di lengannya. Kucing hitam itu berbaring di lengannya dengan malas. Kucing itu tidak tampak terlalu marah, yang sesuai dengan sikapnya. Orang-orang dari Istana Koleksi Pedang. Rusin bertanya dengan santai. Haruskah aku memujimu karena kepintarannya? Tanya Ratu Kegelapan. Tidak perlu begitu. Rusin tersenyum dan menurunkan tirai, lalu mengedarkan kitab suci Tungku Awan dengan tenang. Dia tidak bersusah payah mencoba membujuk Ratu Kegelapan agar menghindari masalah yang tidak perlu. Bahkan jika ini adalah utara Provinsi Hijau, wilayah yang dikuasai oleh Istana Koleksi Pedang. Kamu sungguh sangat pintar. Ratu Kegelapan mengangguk pelan dan menundukkan kepalanya ke arah kucing di pelukannya. Suanyu, jadilah gadis yang baik. Aku akan membunuh 2 orang dari Istana Koleksi Pedang untuk membalaskan dendammu. Rusin membuka matanya sedikit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Jangan repot-repot, Tuan. Orang-orang yang menindasku sudah mati. Suanyu mengibaskan ekornya dengan acuh tak acuh. Bagaimana mereka bisa mati? Tidak ada habisnya bagi orang-orang di Istana Koleksi Pedang, tetapi akan ada hari di mana aku membunuh mereka semua dan memurnikan mereka menjadi budak hantu. Sang Ratu Kegelapan berkata lirih sementara senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat dan muram. Suanyu mengangkat kepalanya dan melirik Ratu Kegelapan. Dia meringkukkan badannya. Dia tahu bahwa wanita itu tidak berbicara kepadanya. Wanita itu sudah seperti ini sejak pertempuran di Gunung Burial Mound. Mungkin sebelumnya juga seperti ini, itulah sebabnya dia ingin meninggalkan tempat yang nyaman ini. Ke Provinsi Naga yang jauh. Meong, kalau begitu, mari kita bunuh mereka. Namun, dia tidak ingin lagi pergi ke Provinsi Naga. Ia berpikir dalam hati, aku juga ingin membalas dendam pada Big Black. Raja Naga Laut, tunggu saja. Beraninya kau membunuh Big Black-ku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Keyakinan ini sangat tidak ada harapan, namun sangat teguh. Semakin jauh kereta melaju ke pusat kota, semakin rusak bangunan di sekitarnya. Bangunan runtuh satu persatu, pada dasarnya hancur menjadi reruntuhan. Di tengah reruntuhan, seorang pria mondar-mandir. Dia mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang patah. Ekspresinya kesepian. Di dekatnya, seorang wanita berpakaian ungu duduk di atap aula yang setengah runtuh. Dia bersandar pada tangannya sambil menatap awan yang berubah dengan linglung. Dia bukan wanita yang sangat cantik, tetapi dia memiliki rasa vitalitas yang berkembang pesat. Bahkan malam yang suram dan reruntuhan yang menyedihkan tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, itu memicu harapan di matanya. Pria berbaju hijau itu mengangkat kepalanya dan melihatnya. Wajahnya menghangat. Zijian, ayo kembali. Baiklah, jawab Yu Zijian dan melompat dari atap. Apakah kamu menemukan sesuatu, kakak senior? Niat pedang reruntuhan hijau terlalu mendalam. Aku mungkin butuh 1 abad lagi sebelum aku bisa memahaminya sepenuhnya. Fu Qingjin sedikit ragu. Sejak pedang Green Ruins patah, kultivasinya dalam beberapa tahun terakhir berjalan sangat lancar. Dia bahkan telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, tetapi sejak tahun ini, dia selalu merasa ada yang salah ketika dia memahami niat pedang Green Ruins, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Itulah sebabnya dia mencari inspirasi di reruntuhan. Baiklah, saat waktunya tiba, kita akan menggabungkan kedua pedang dan membunuh semua monster seperti Raja Belalang Terbang. Mata Yu Zijian bersinar terang. Niat membunuhnya murni dan jelas. Anda tidak bisa membunuh mereka semua. Fu Qingjin menggelengkan kepalanya pelan. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, reruntuhan seperti ini akan selalu muncul. Tidak peduli seberapa megahnya sebuah bangunan, akan ada saatnya runtuh. Mencoba melindunginya secara membabi buta sama saja dengan mengundang masalah. Bahkan jika tidak ada daemon yang melahap atau membunuh ribuan nyawa, mereka tetap akan mati pada akhirnya. Apa pentingnya yang disebut baik dan yang jahat? Aku harus membunuh mereka semua meskipun aku tidak bisa. Yu Zijian keras kepala. Kamu mau kemana? Aku akan ikut denganmu. Fu Qingjin bingung mengapa dia memiliki pikiran seperti itu untuk mencampur-adukan yang baik dan yang jahat. Apakah dia terlalu terpengaruh oleh niat pedang reruntuhan hijau? Namun, setelah pedang Green Ruins patah, pengaruh dari para penguasa pedang Green Ruins sebelumnya telah hilang. Semua pikirannya seharusnya berasal dari hatinya sendiri. Terima kasih, kakak senior. Aku juga harus berusaha keras untuk berkultivasi agar aku bisa menggabungkan kedua pedang itu denganmu secepat mungkin, kata Yu Zijian. Fu Qingjin menatap matanya. Warna ungu cerah mengalir di matanya. Yu Zijian bertanya dengan bingung, ada apa? Tidak ada. Fu Qingjin mengalihkan pandangannya terlebih dahulu dan menggelengkan kepalanya. Reruntuhan hijau dan awan ungu adalah yin dan yang. Ketika satu pedang muncul, pedang lainnya pasti akan mengikuti dari belakang. Kebanyakan ahli pedang adalah sepasang kekasih. Namun, yang aneh adalah mereka telah menghabiskan waktu bersama selama bertahun-tahun. Pemahaman diam-diam mereka sudah sangat mendalam, tetapi mereka tidak mengembangkan perasaan apapun terhadap satu sama lain. Ayo kembali ke Istana Koleksi Pedang. Bulan sabit muncul dari balik awan, menerangi seluruh kota dengan cahaya yang jernih. Tepat ketika kedua garis cahaya itu hendak menembus udara, sesosok hantu tiba-tiba muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh reruntuhan kota. Fu Qingjin tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat cakar hantu besar berayun ke bawah dengan ganas. Dia tidak dapat menghindarinya.
Ledakan, suaranya seperti guntur. Tanah bergetar hebat, dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Hantu pegunungan berdiri di reruntuhan, menghantamkan tangannya ke tanah. Itu adalah Raja Hantu Perut Kosong. Kereta itu berhenti dengan tenang di bawah kaki hantu besar itu, dan Ratu Kegelapan turun. Reruntuhan hijau dan awan ungu. Aku tidak pernah menyangka akan ada dua ikan besar. Jari-jari Raja Hantu Perut Kosong bersinar dengan campuran cahaya biru dan ungu. Fu Qingjin dan Yu Zijian menyilangkan pedang mereka, membentuk wilayah ilusi. Sebuah bangunan ungu samar-samar muncul di reruntuhan hijau. Biru pekat, sedangkan ungu samar. Namun, mereka berhasil memblokir serangan mematikan Ratu Kegelapan bersama-sama. Ratu Kegelapan, bagaimana mungkin seorang kultivator hebat bersikap hina seperti itu? Kata Fu Qingjin, dia tidak hanya menindas yang lemah, tetapi dia bahkan menggunakan serangan diam-diam seperti ini. Serangga terkutuk. Sang Ratu Kegelapan merasa jijik. Dia tidak mau repot-repot berdebat. Raja Hantu Perut Kosong menekan dengan tangan besar lainnya, dan ilusi biru dan ungu itu segera hampir hancur. Apakah kamu benar-benar ingin menyatakan perang terhadap istana koleksi pedang? Tanya Fu Qingjin. Aku hanya ingin menghancurkanmu sampai mati, kata Ratu Kegelapan. Yang mulia, ini mungkin tidak akan membantu kita dalam menghadapi Raja Belalang Terbang. Rusin juga turun dari kereta. Rusin, aku memujimu tadi karena kepintaranmu. Jangan bodoh, kata Piao Tiansui. Chapter 1046. Ratu Kegelapan meliriknya dengan acuh tak acuh, dan Rusin segera merasakan bahaya yang besar. Wanita di hadapannya sangat berbahaya. Para pembudidaya iblis tidak pernah peduli dengan akal sehat. Beberapa dari mereka bahkan dapat mengabaikan pro dan kontra, bertindak berdasarkan suasana hati mereka. Ratu Kegelapan jelas termasuk dalam kelompok ini. Lakukan sesukamu. Rusin kembali ke kereta, tetapi dia diam-diam menghancurkan jimat giok di lengan bajunya. Ratu Kegelapan merasakan sesuatu dan menyipitkan matanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan menatap bawahan Raja Hantu Perut Kosong, Fu Qingjin dan Yu Zijian. Dia bertanya apakah dia benar-benar ingin menyatakan perang terhadap istana koleksi pedang. Apa yang sebenarnya diinginkannya adalah menyatakan perang terhadap istana koleksi pedang. Dia tidak seperti yang terlihat, bertindak sepenuhnya berdasarkan suasana hatinya. Sebaliknya, dia sudah meramalkan hasilnya sejak lama. Namun, ini adalah bentuk keberanian yang lebih dalam. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan warisan Sekte Umbral Yin, dia ingin memenuhi apa yang telah dia katakan dan membunuh semua orang dari istana koleksi pedang. Kakak senior, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebaiknya kau cari cara untuk melarikan diri. Tangan Yu Zijian yang memegang pedang sedikit gemetar. Sebagai seorang kultivator Foundation Establishment, hanya menahan aura Void Belite Ghost King saja sudah menguras seluruh konsentrasinya. Jika dia tidak bekerja sama dengan Fu Qingjin, dia tidak akan bertahan sedetik pun. Tunggu sebentar lagi. Bala bantuan akan segera tiba. Fu Qingjin melemparkan jimat ungu dengan lambaian tangannya. Seberkas cahaya cemerlang menembus cakar hantu dan melesat ke arah Ratu Kegelapan. Reruntuhan dan tanah di sepanjang jalan terbelah dengan lembut seperti kertas tipis. Bahkan cahaya bulan yang kabur dan angin malam yang kabur pun tidak terkecuali. Serangan itu bagaikan serangan penuh kekuatan dari seorang kultivator pedang hebat. Namun, di bawah tatapan acuh tak acuh Ratu Kegelapan, seberkas cahaya itu mulai terdistorsi dan meredup bahkan sebelum mencapai jarak 300 meter, menghilang dalam sekejap mata. Ia terus membelai kucing itu. Ia telah menyegel wilayah itu sejak lama. Jika dia masih gagal membunuh dua juniornya, maka kultivasinya akan sia-sia. Fu Qingjin mengerutkan kening dengan tegas. Jimat ungu sangat berharga, setara dengan satu serangan dari seorang kultivator hebat, tetapi terhadap kultivator hebat lainnya, efeknya sangat terbatas, belum lagi dia telah disergap. Apakah dia benar-benar akan mati di sini malam ini? Dia tidak takut mati, tetapi dia ingin melindungi wanita di sampingnya. Kakak senior, tidak apa-apa. Yu Zijian tersenyum dengan susah payah. Cahaya di matanya terus berkedip. Sebenarnya, aku tahu ada banyak monster di dunia ini, dan aku tahu aku akan mati karena monster cepat atau lambat. Aku hanya tidak pernah menyangka akan secepat ini. Sebaiknya kau pergi. Fu Qingjin mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab. Dia mengaktifkan jimat ungu dan mengubahnya menjadi garis-garis cahaya pedang, petir, dan api. Namun, dia tidak dapat memblokir telapak tangan raksasa Raja Hantu Perut Kosong. Yu Zijian menatap Fu Qingjin dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Sebaliknya, dia tersenyum. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Namun, aku tidak ingin jiwaku berakhir di tangan Sekte Umbral Yin. Tidak akan, kata Fu Qingjin. Dalam sekejap, pavilion ungu samar itu runtuh, hanya menyisakan ilusi reruntuhan hijau. Jimat ungu terakhir terbakar. Ratu Kegelapan berkata, berjuang di ambang kematian. Ada begitu banyak teman lama malam ini. Tiba-tiba terdengar suara penuh emosi. Awalnya, suara itu masih di balik awan, tetapi saat mencapai kata terakhir, suara itu sudah sampai. Li Qingshan berjalan dari antara reruntuhan dan melangkah ke wilayah yang disegel. Ia menggenggam kedua tangannya. Saya Li Qingshan. Salam, Yang Mulia. Kemudian ia melirik kucing dalam pelukannya dalam-dalam dan tak dapat menahan senyumnya yang cemerlang, memperlihatkan giginya yang putih bersih. Telinga Suanyu menegang saat dia menatap Li Qingshan dengan mata kucingnya. Tatapannya dipenuhi kebingungan. Dia hanya merasa sedikit familiar. Apakah ini bala bantuan yang kau panggil? Ratu Kegelapan mengabaikan Li Qingshan dan melihat kereta di belakangnya. Dia selalu ikut campur. Rusin mengangkat tirai dan tersenyum. Tidak sembarang orang bisa mencampuri urusanku. Li Qingshan, apakah kau pikir aku takut membunuhmu hanya karena kau murid Biksu Unraget? Li Qingshan, jantung Fu Qingjin berdebar kencang.
Dia masih ingat nama ini dengan jelas, sementara kilatan ketertarikan melintas di mata Yu Zijian. Dia berkata dalam hati, Niu Juxia. Yang mulia, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Aku tidak ikut campur. Lagi pula, aku tetaplah tetua tamu di Istana Koleksi Pedang. Jika seorang murid Istana Koleksi Pedang dalam kesulitan, aku jelas harus membantu. Oh benar, kau boleh menghajar pria Fu itu sampai mati. Kau bahkan bisa menyerahkan wanita itu padaku. Jika Anda tidak keberatan, saya juga punya kucing di tangan saya. Kebetulan saya tidak punya hewan peliharaan. Petik 2. Bahkan Ratu Kegelapan pun terkejut dengan apa yang dikatakan Li Qingshan. Dia tidak pernah menyangka Li Qingshan akan begitu berani. Baru ketika kucing dipelukannya mengeong dengan marah, dia kembali sadar. Wajahnya langsung muram. Sekalipun biksu yang tidak marah itu ada di sini, dia tidak akan berani bicara seperti itu kepadaku. Sepertinya aku pernah mengatakannya sebelumnya. Aku Li Qingshan. Kakak senior, sepertinya kita tidak akan mati hari ini. Yu Zijian tersenyum. Dia secara spesifik mengatakan dia ingin membunuhku. Fu Qingjin tersenyum pahit. Dia selalu begitu optimis, tetapi perbedaan kekuatannya begitu besar. Apa gunanya sedotan penyelamat seperti itu? Tentu saja, dia bisa membuat istana koleksi pedang tetap sibuk sampai bala bantuan tiba, tetapi apakah itu mungkin? Dia hanya bercanda. Kakak senior, jangan menganggapnya serius, kata Yu Zijian. Apakah kamu sangat mengenalnya? Fu Qingjin meliriknya dalam-dalam. Yu Zijian mengangguk pelan. Dia tidak menyangkalnya. Baiklah, Li Qingshan. Aku akan membunuh mereka terlebih dahulu, lalu aku akan memberimu pelajaran. Ratu Kegelapan melambaikan tangannya, dan Raja Hantu Perut Kosong membuka mulutnya yang besar dan hitam pekat, mencoba menelan Fu Qingjin dan Yu Zijian. Seperti ikan paus yang mengisap air, angin hitam segera berembus, dan Yu Zijian terlempar ke udara tanpa terkendali. Fu Qingjin memegang tangannya dengan kuat, tetapi kakinya juga terangkat dari tanah. Dia telah kehabisan ki spiritual setelah bertahan begitu lama. Berikan aku sedikit wajah. Li Qingshan mengulurkan tangannya dari jauh, dan ki iblis yang melonjak mengembun menjadi lengan berotot hitam. Ia mengulurkan jari-jarinya dan mencengkeram kepala Raja Hantu Perut Kosong dari depan. Raja Hantu Perut Kosong meraung dengan marah, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari cakar iblis hitam itu. Angin hitam yang melonjak itu berhenti. Raja Iblis, Ratu Kegelapan menggigil dalam hati. Wajahnya yang cekung dipenuhi dengan keterkejutan. Jangan bicara omong kosong. Aku seorang penganut agama Buddha. Li Qingshan mendorong tangannya ke depan, dan Raja Hantu Perut Kosong yang bergunung-gunung itu terlempar jauh, menghancurkan bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berbalik dan tiba di hadapan Fu Qingjin dan Yu Zijian. Dia tersenyum. Zijian, lama tak berjumpa, dan bocah Fu juga. Fu Qingjin juga tercengang. Saat pertama kali bertemu Li Qingshan, dia hanyalah seorang kultivator Foundation Establishment. Hanya dalam beberapa dekade, dia benar-benar memperoleh kekuatan seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya, dan kekuatan yang dimiliki oleh domain iblis membuatnya takut. Di sisi lain, Yu Zijian sama sekali tidak terkejut, entah itu kekuatan Li Qingshan atau kemampuan Raja Iblis. Dia tersenyum. Sudah lama sekali. Kudengar kau kembali dari Provinsi Kabut. Kalau kau masih belum datang ke Istana Koleksi Pedang, aku pasti sudah pergi ke Prefektur Sungai Jernih untuk mencarimu. Ratu Kegelapan berkata dengan geram, Li Qingshan, apakah kau benar-benar mengira dapat menghentikanku dengan kemampuan ini? Aku tidak cukup berani untuk berselisih dengan Yang Mulia Ratu Kegelapan, tetapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah Istana Koleksi Pedang. Aku sarankan kau untuk pergi. Chapter 1047. Mata Ratu Kegelapan menyipit, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut atau ragu. Sebaliknya, ada kebencian yang tak terlupakan. Selir Ming. Seperti seberkas cahaya, pedang itu menembus awan. Ketika tiba di atas kota, pedang itu tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian istana yang sederhana, cantik dan anggun, tetapi dia memiliki sepasang alis yang tegas dan lurus. Dia memanggil dengan dingin. Ratu Kegelapan, beraninya kau bertindak kejam di utara. Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Satu pedang menjadi 10.000 pedang. Dengan ayunan santai, dia menghasilkan seberkas cahaya gemilang, yang tiba-tiba terbagi menjadi ribuan pedang cahaya di udara, berjatuhan bagai badai. Wilayah Hantu Netherworld. Ratu Kegelapan melangkah maju. Lengan bajunya yang lebar bergerak ke sana kemari, dan ki hantu yang mengerikan segera bangkit dari reruntuhan, membentuk wilayah hantu yang menyeramkan. Wajah-wajah hantu yang ganas menerima hujan pedang. Dengan sekejap, Li Qingshan mencengkeram bahu Rusin dan Yu Zijian dan membawa mereka menjauh dari medan perang. Mereka tiba di sebuah gedung tinggi di kejauhan. Garis-garis cahaya mendarat di wilayah hantu, menimbulkan riak-riak. Garis-garis cahaya itu dilahap dan dicairkan oleh ki hantu, sementara ki hantu itu dibubarkan oleh garis-garis cahaya itu. Satu yin dan satu yang, satu kuat dan satu lembut, mereka tampak seperti musuh alami. Tidak ada ledakan atau benturan keras. Yang ada hanya ledakan hebat di udara, yang langsung menyelimuti kota dalam badai. Reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara sebelum hancur berkeping-keping lagi. Awan gelap di langit menghilang, dan bulan sabit bersinar redup. Seperti mata yang sedikit tertutup, dengan dingin menyaksikan kebencian histeris yang dirasakan kedua wanita itu terhadap satu sama lain. Mengapa kamu tidak menyelamatkan kakak senior Fu? Tanya Yu Zijian. Karena aku hanya punya 2 tangan. Li Qingshan mengangkat tangannya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Dia bukanlah orang baik yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Seberapa besar masalah yang Fu Qingjin timbulkan padanya? Tidak ada yang lebih baik daripada kematiannya. Yang terpenting, dia bisa menahan Selir Ming dan membiarkan Ratu Kegelapan mundur dengan tenang.
Namun, perkembangan masalah ini melampaui ekspektasinya. Ratu Kegelapan tidak berniat mundur. Sebaliknya, dia memanggil beberapa raja hantu yang lebih ganas, menyerang Slirming dengan api hantu yang suram. Dia ingin bertarung sampai mati. Fu Qingjin mengerahkan segenap tenaganya pada pedang Green Ruins, menyatu dengan pedang itu dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Dia bergegas keluar dari medan perang. Sosok Ratu Kegelapan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mengulurkan tangan putih pucat yang indah dan meraih seberkas cahaya itu. Mati. Fu Qingjin merasa seperti tercekik, meskipun dia tidak perlu bernapas untuk mempertahankan hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Namun tangan Xiu Mei bahkan lebih mengerikan dari cakar hantu milik Raja Hantu. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar darinya. Jiwanya juga membeku dan dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan menyatu dengan pedang. Wanita jalang, jangan berani-beraninya kau menyakiti murid-murid istana koleksi pedangku. Langit tiba-tiba menjadi terang. Pedang itu bersinar dengan cahaya putih, memaksa mundur para Raja Hantu. Ming Fei dan pedangnya sendiri membunuh jalan mereka menuju wilayah hantu yang suram. Dia mengarahkan pedang tepat ke Ratu Kegelapan. Ujung pedang bergetar, mengambil inisiatif. Ratu Kegelapan berbalik dengan tenang dan mencibir. Tentu saja, kau sudah datang. Dia memegang spanduk kecil di tangannya dan melambaikannya pada Slirming. Pada saat itu, teriakan 10.000 hantu bergema di langit dan bumi. Spanduk hantu segudang. Ming Fei mengangkat alisnya. Pedang di tangannya bergetar hebat, tetapi pedang itu telah kehilangan ritme aslinya seolah-olah akan terbang keluar dari tangannya. Panji hantu segudang adalah harta karun Sekte Umbral Yin. Panji ini memurnikan lebih dari 10.000 hantu, tetapi jumlahnya ratusan ribu, mengumpulkan roh-roh pendendam dan hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dendam dan ki hantu begitu kuat sehingga dapat mengubah warna dunia dan membuat matahari dan bulan meredup. Meskipun Ratu Kegelapan telah menyelamatkan Fu Qingjin dengan lembut, dia masih merasakan gemuruh di kepalanya. Lautan kesadarannya terasa seperti akan hancur dan meledak. Seketika, dia terpisah dari pedangnya, dan dia menyemburkan seteguk darah. Dia berubah menjadi hitam di udara dan terbang jauh. Kakak senior, Yu Zijian berteriak. Ia ingin terbang ke arah Fu Qingjin, tetapi suara teriakan hantu membuatnya kesal. Ia berlutut dengan satu lutut. Kultivasinya terlalu lemah. Bahkan saat terkena gelombang kejut dari jauh, masih agak sulit baginya untuk bertahan. Li Qingshan melepaskan cincin ki iblis, menghalangi teriakan hantu. Namun, bangunan di bawah kakinya runtuh dan runtuh. Fu Qingjin jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Namun, tubuhnya bergetar hebat karena aura hantu yang suram menggerogotinya. Dia hampir mati. Pemandangan yang indah. Li Qingshan melindungi matanya dan menonton dengan santai. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kedua belah pihak. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah Suanyu, tetapi siapa yang tahu kemana Ratu Kegelapan telah mendorongnya pergi. Dia telah menghilang, jadi dia seharusnya tidak dalam bahaya. Tiba-tiba, dia merasakan pergelangan tangannya menegang. Yu Zijian mencengkeram lengannya dengan kuat dan menundukkan kepalanya. Niu Juxia, aku tahu kakak laki-lakiku telah sangat jahat padamu, tetapi aku mohon, selamatkan dia. Awalnya, Li Qingshan tidak ingin melakukan apapun, tetapi ketika mendengar nama, Niu Juxia, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, bahkan jika bocah Fu ini selamat, dia pada dasarnya lumpuh. Aku pada dasarnya telah membalas dendam, jadi menyelamatkannya tidak akan menjadi masalah. Sudah saatnya aku memisahkan kedua wanita ini. Jaga dia, dia memberitahu Rusin sebelum melompat ke tepi medan perang. Dia mengangkat Fu Qingjin yang tak sadarkan diri dengan satu tangan dan memainkan pedang Green Ruins dengan tangan lainnya. Benar saja, pedang itu meredup, dan vitalitas Fu Qingjin menjadi sangat lemah. Li Qingshan mengorek telinganya dengan kelingkingnya. Ia merasa suara teriakan hantu itu agak berisik, tetapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Cahaya dingin melintas di matanya, dan ia menoleh. Yang lain sudah seperti itu, sementara Ming Fei, yang menanggung bebannya, merasa sangat tertekan. Diam-diam dia menggertakkan giginya, hantu jalang ini benar-benar telah memperoleh panji hantu segudang. Dia masih ingin berurusan denganku. Dia mengayunkan pedangnya dan mengambil posisi bertahan. Cahaya seputih salju menghalangi teriakan hantu. Ratu Kegelapan menancapkan bendera hantu segudang ke tanah. Domain hantu neter yang hampir runtuh segera memadat, menyegel wilayah itu. Beberapa raja hantu turun dari atas dan mengepung Ming Fei. Wanita jalang, kembalikan nyawa anakku. Suara suram Ratu Kegelapan menembus teriakan hantu, bagaikan benang emas pada kain putih, jernih dan dalam. Siapa yang tahu bagaimana anakmu meninggal? Lagi pula, aku selalu mengira kau menyukai hantu yang sudah mati. Ming Fei mencibir. Sebelum Ratu Kegelapan bisa mengatakan apapun, sebuah suara sedingin baja menyela, bertanya pada Ming Fei, apa yang kau katakan? Siapa kamu? Ming Fei sedikit terkejut. Dia agak bingung tentang asal-usul Li Qingshan. Dia menyelamatkan Yu Zijian, jadi dia bisa dianggap sebagai teman, tetapi dia sengaja meninggalkan Fu Qingjin sendirian. Baru ketika dia hampir terbunuh dia muncul, dan sekarang dia menanyainya lagi. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kau membunuh anaknya? Li Qingshan berdiri di antara mereka dan mengepalkan tinjunya saat menanyainya. Pergi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ratu Kegelapan khawatir Li Qingshan akan datang untuk menahannya lagi. Kekuatan yang baru saja ditunjukkannya sudah cukup untuk menggagalkan rencananya. Wanita bodoh, apa kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhnya? Dia jelas-jelas menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Li Qingshan berbalik dan mengumpat. Dia sudah lama tahu bahwa kultivasi Ming Fei melampaui milik Ratu Kegelapan. Bahkan dengan spanduk hantu segudang, mustahil baginya untuk membunuhnya dengan mudah.
Alasan mengapa dia tampak begitu lemah, bahkan dengan sengaja membuat Ratu Kegelapan marah, adalah untuk membuatnya tetap sibuk di sini. Wajah Ratu Kegelapan dan Ming Fei keduanya berubah. Astronomi melayang. Chapter 1048. Jawab aku. Li Qingshan mengepalkan tinjunya erat-erat. Niat membunuh tertahan di dalam dirinya. Ratu Kegelapan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Ming Fei, tetapi dia berhasil. Selama Ming Fei cukup berani untuk mengangguk dan mengakuinya, dia akan cukup berani untuk segera membunuhnya. Siapa yang peduli apakah itu tanah milik Raja Chu atau istana koleksi pedang? Itulah titik lemahnya. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Ming Fei dengan bangga. Pembohong, kata Ratu Kegelapan. Para Raja Hantu meraung dan menerjang ke arah Ming Fei. Mati kau, jalang. Ming Fei mengayunkan pedangnya untuk menyambutnya. Cahaya melingkari tubuhnya saat ia beradu dengan Raja Hantu. Ia sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Pada saat ini, dua berkas cahaya yang luar biasa melesat keluar dari cakrawala, seolah-olah membuktikan perkataan Li Qingshan. Ratu Kegelapan mengerutkan kening dan ingin mundur, tetapi Ming Fei tidak mengampuni dia. Dia bertekad untuk membunuh musuh bebuyutannya ini. Li Qingshan berdiri di tengah medan perang. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin kencang. Ia melepaskan tinjunya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Ia mengeluarkan sebuah benda dari dadanya. Benda itu adalah tanduk melengkung. Tanduk Sisi itulah yang pernah hampir memaksanya ke dalam kesulitan beberapa dekade lalu. Tanduk itu memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dia menemukannya di cincin Sumeru milik Fu Qingjin. Tanduk Sisi tidak menanggapi kata-kata Ming Fei. Tentu saja, mungkin Ming Fei memiliki metode untuk menipu tanduk Sisi, tetapi bahkan jika Li Qingshan menggunakan akal sehatnya untuk menilai, Ming Fei tampaknya tidak berbohong. Meskipun Ratu Kegelapan begitu yakin bahwa Ming Fei adalah pelakunya, dia tampak lebih seperti seorang ibu keras kepala yang telah kehilangan putra kesayangannya. Dia tidak terlalu meyakinkan, dan, jika dia benar-benar memiliki bukti konkret, dia yakin Chu Lai King tidak akan menutup mata terhadap hal itu, menjadikannya kasus yang tidak terselesaikan. Masih banyak hal yang meragukan. Misalnya, penyihir di desa Craching Ox mempraktikkan teknik pengendalian hantu yin mendalam dan bukan teknik manipulasi pedang dari istana koleksi pedang. Seperti yang terlihat sekarang, penyihir itu pada dasarnya tidak lebih kuat dari manusia biasa, jadi bagaimana dia bisa memurnikan jiwa Little N menjadi budak hantu? Berbagai macam pertanyaan muncul di benaknya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan meletakkan kembali tanduk Sisi ke dalam pelukannya. Karena Little N tidak yakin siapa pembunuhnya, dia tidak ingin bertindak gegabah seperti orang yang gegabah. Dia akan menyelidikinya secara perlahan. Tetapi tidak peduli siapa pembunuhnya, Li Qingshan siap membunuh seluruh keluarganya. Sambil mengangkat kepalanya lagi, Ratu Kegelapan terjerat oleh selir Ming, tidak dapat melepaskan diri sejenak. Dua garis cahaya yang luar biasa di cakrawala mengapit Ratu Kegelapan dari kiri dan kanan. Dengan tiga pembudidaya pedang hebat yang bekerja sama, mereka yakin mereka dapat membuat Ratu Kegelapan mati di sini. Pertempuran kerasukan setan, Li Qingshan berkata dengan suara rendah. Jantung iblisnya menyala dan totem iblis perang yang tercetak di punggungnya membengkak dan kabur. Totem itu menyebar dan beredar hingga menutupi seluruh tubuhnya dan menyatu dengannya. Dia telah berubah menjadi iblis perang. Seketika, ki iblis melesat ke udara. Li Qingshan melompat dan menggunakan jari-jarinya seperti pisau, menebas ujung pedang selir Ming. Dia telah menggunakan gaya pedang yang dipelajarinya dari jiwa pedang bunga liar, yang berhasil menghancurkan serangan selir Ming. Ratu Kegelapan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri ke kejauhan. Dia menatap Li Qingshan dan agak bingung. Pria ini menyebut dirinya sebagai tetua istana koleksi pedang. Dia telah menyelamatkan seorang murid istana koleksi pedang terlebih dahulu, namun sekarang dia membantunya. Dia jadi bingung. Bocah, kau cari mati saja. Selir Ming menjadi marah. Pedangnya bergerak dengan keras seperti air pasang, setajam kilat. Li Qingshan mengayunkan telapak tangannya dengan tenang, menghadapi serangan yang datang. Dia sama sekali tidak kehilangan kendali. Dia berkata kepada Ratu Kegelapan, kau boleh pergi. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya atau rasa hormat padanya, dia adalah ibu Little N. Li Qingshan jelas tidak akan membiarkannya mati di sini. Ratu Kegelapan berbalik dan menjauh. Kedua garis cahaya itu mengejar sejauh lebih dari 500 km sebelum akhirnya menyerah untuk kembali. Salah satu dari mereka adalah seorang pria jangkung setengah baya. Dia berdiri seperti gunung sendirian dengan pedang di tangan. Sikapnya bahkan melampaui selir Ming. Dia adalah kultivator pedang terkuat yang pernah dilihat Li Qingshan dalam hidupnya. Yang satunya jauh lebih muda. Penampilannya agak mirip dengan selir Ming. Ia mengenakan satu set pakaian pendekar pedang berwarna kuning pucat, dan sikapnya berseri-seri seperti seorang jenius. Bersama selir Ming, dia menutup jalan mundur Li Qingshan. Kamu bisa mati menggantikannya. Dengan sekejap, selir Ming mundur dan menatap Li Qingshan dengan dingin. Tiga kultivator pedang hebat membentuk formasi pedang dan mengepung Li Qingshan, penuh dengan niat membunuh. Lagi pula, aku sudah menyelamatkan muridmu. Apakah kau benar-benar harus memperlakukanku seperti musuh? Li Qingshan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Di dunia saat ini, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya ke dalam kesulitan lagi. Bahkan Raja Naga Laut pun tidak yakin akan hal itu. Namun, sepertinya dia tidak bisa lagi memanfaatkan istana koleksi pedang. Kau datang dari wilayah iblis. Pemimpin istana koleksi pedang menatap Li Qingshan. Dari gelombang ki iblis yang dipancarkannya, dia jelas seorang Raja Iblis, dan dia bahkan lebih kuat dari Raja Iblis biasa. Kecuali jika wilayah iblis menyerbu dalam skala besar, Raja Iblis akan selalu tinggal di gua iblis mereka. Mereka tidak akan pernah menjelajahi dunia. Tidak, aku adalah seorang murid agama Buddha, dan juga seorang tetua tamu di istana koleksi pedang.
Li Qingshan mengangkat bahu. Omong kosong, selir Ming menegur dengan marah. Menjadi seorang murid agama Buddha saja sudah cukup menggelikan. Istana koleksi pedang bahkan tidak memiliki seorang tetua seperti itu. Namun, penguasa istana koleksi pedang teringat sesuatu. Kilatan cahaya melintas di matanya. Kau Li Qingshan. Jarang sekali seseorang mengetahui namaku, kata Li Qingshan. Kamu Li Qingshan. Pemuda itu terkejut. Bagaimana Anda membuktikannya? Kepala istana, dia benar-benar Li Qingshan. Dia bahkan menyelamatkan kita sebelumnya. Yu Zijian membawa Fu Qingjin yang pingsan. Zijian, jangan mendekat, teriak selir Ming. Ya, tapi dia tidak punya niat jahat. Kakak senior pertama, cepatlah dan selamatkan kakak senior Fu. Yu Zijian berhenti dan memohon pada pemuda itu. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Kakak senior pertama lainnya, dan dia adalah kakak senior pertama dari istana koleksi pedang. Zijian, jangan khawatir. Tuan istana, ibu, nyawa Qingjin lebih penting. Kata Ji Xuanri, dia bukan hanya kakak laki-laki pertama dari istana koleksi pedang, tetapi dia juga anak ajaib pertama di antara generasi muda Provinsi Hijau yang mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Dia juga putra Raja Chulai dan Selir Ming, putra mahkota manusia Provinsi Hijau. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan menjadi Raja Chu berikutnya, anak ajaib sejati. Biara Candeva Naga benar-benar dapat menerima murid sepertimu. Pemimpin istana koleksi pedang melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya, melesat ke tubuh Fu Qingjin dan segera mengeluarkan ki yang mengerikan. Kepala biara Daunless berkata aku memiliki sifat Buddhis yang agung, kata Li Qingshan. Untuk apa kamu datang? Saya adalah tetua tamu di istana koleksi pedang. Istana koleksi pedang masih berutang pedang kepada saya, kata Li Qingshan. Karena kamu adalah tetua tamu, mengapa kamu membantu sekte Umbral Yin? Tanya penguasa istana koleksi pedang. Apa yang paling kubenci dalam hidupku adalah menindas yang lemah dan mengalahkan yang lemah, jadi aku tidak bisa tidak membela yang lemah. Mengenai sekte Umbral Yin atau istana koleksi pedang, aku tidak terlalu mempertimbangkannya. Oh, kau adalah Raja Iblis, jadi kau tahu betul apa artinya membela yang lemah, kata penguasa istana koleksi pedang. Itu bukan urusanmu. Jika kau tidak melakukan apapun, aku akan pergi. Li Qingshan pun pergi. Tunggu, penguasa istana koleksi pedang menghalangi jalannya dalam sekejap. Selir Ming dan Ji Xuanri bekerja sama, dan formasi pedang terus menyegel Li Qingshan, mencegahnya melangkah maju. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tanya Li Qingshan. Chapter 1049. Aku adalah Raja Iblis. Li Qingshan sedikit terkejut. Bahkan jika penguasa istana koleksi pedang ingin membunuhnya di sini, dia tidak akan menganggapnya aneh. Bagaimanapun, kekuatan yang dia gunakan tidak dapat ditoleransi oleh jalan yang benar. Dia bahkan mungkin dicurigai berkolusi dengan wilayah iblis, dan dia bahkan telah merusak rencana Ming Fei. Jika penguasa istana koleksi pedang tidak berselisih dengannya, biarlah, tetapi dia bahkan mengizinkannya mengambil pedang. Bukankah itu terlalu murah hati? Apakah ada rencana jahat yang terlibat? Karena bahkan biara Chan dari Deva Naga percaya bahwa Anda memiliki sifat Buddha, maka bukan giliran istana koleksi pedang untuk membersihkan Anda. Istana koleksi pedang kami selalu menepati janji kami. Karena kami telah setuju untuk memberi Anda sebuah pedang, datanglah dan ambillah satu. Bagaimana jika aku tidak ingin pergi? Tanya Li Qingshan. Itu terserah kamu. Pemimpin istana koleksi pedang itu menjauh dan melambaikan tangannya, menyatakan bahwa ia boleh pergi sesuka hatinya. Ming Fei dan Ji Xuanri bertukar pandang dan menyimpan pedang mereka. Karena kepala istana begitu tulus, aku akan terlihat sombong jika tidak pergi. Ayo pergi. Li Qingshan tersenyum. Tidak peduli rencana apa yang terlibat, dia yakin dia bisa menghancurkannya dengan kekuatan. Bahkan jika itu adalah sarang harimau, dia masih akan berani masuk ke dalamnya. Kau benar-benar punya keberanian, kata penguasa istana koleksi pedang. Ia tidak melihat sedikit pun rasa takut pada Li Qingshan selama ini. Apakah menurutmu kepala istana akan menyakitiku? Kata Li Qingshan. Mereka berdua berjalan ke utara. Ji Xuanri dan Ming Fei membawa Yu Zijian dan Fu Qingjin bersama mereka, sementara Li Qingshan dan penguasa istana koleksi pedang terbang bersama. Kilatan cahaya itu sangat cepat, meninggalkan Li Qingshan di belakangnya. Li Qingshan tersenyum. Dia tidak berniat mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan tiba di depan puncak koleksi pedang yang terkenal. Sebuah puncak tunggal melayang di langit, menembus lautan awan bagaikan pulau tunggal. Biara Chan di Gunung Buddha Besar Deva Naga terkenal karena kemiripannya dengan seorang Buddha besar, sedangkan puncak koleksi pedang seperti pedang agung. Puncak-puncak yang terisolasi di bawah bagaikan pedang, saat ini sedang menunduk ke arah pedang di langit. Di antara puncak pedang tersembunyi dan puncak-puncak lain di bawahnya, terdapat rantai besi yang sebesar naga bertanduk. Seolah-olah begitu rantai besi itu putus, pedang suci itu akan menembus udara dan terbang menjauh. Li Qingshan berpikir, gunung membentuk kekuatan, dan kekuatan membentuk formasi. Formasi pelindung istana koleksi pedang sama sekali tidak biasa. Jika aku memasukinya dan penguasa istana tiba-tiba menentangku, itu tidak akan jauh lebih aman daripada menjelajah ke laut tinta. Silakan, kepala istana mengangkat tangannya. Baiklah. Istana koleksi pedang tidak memiliki larangan terbang seperti biara Chan milik Deva Naga. Biara Chan milik Deva Naga dipenuhi dengan patung dan pagoda Buddha, jadi para pengikut Buddha jelas tidak dapat terbang di atas biksu senior, bodhisattva, atau Buddha. Bagi seorang kultivator pedang, terbang di atas pedang merupakan hal yang paling mendasar. Ada cahaya pedang yang berterbangan di antara puncak-puncak gunung. Beberapa dari mereka membentuk formasi pedang, beberapa dari mereka bertarung satu lawan satu, dan beberapa dari mereka terbang sendirian. Mereka mempraktikkan seni kinesis pedang dan menjelajahi antara gunung-gunung dan lautan awan. Mereka benar-benar memiliki aura pedang abadi.
Kepala istana mengundang Li Qingshan ke puncak Heaven's Lianing. Di aula mega istana pedang, ia memerintahkan, panggil para ahli pedang dari berbagai puncak. Segera persiapkan upacara pemilihan pedang. Li Qingshan menatap keluar aula. Puncak-puncak yang menyerupai pedang itu tiba-tiba menyala dengan cahaya berbagai warna. Cahaya itu dengan cepat meluas di sepanjang rantai besi dan mencapai puncak pedang tersembunyi. Pada saat itu, Li Qingshan mendengar dengungan aneh. Dengungan itu berat, tetapi juga memiliki kejernihan yang membumbung tinggi, cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Puncak pedang tersembunyi diaktifkan. Seberkas cahaya melesat ke udara, menghancurkan semua awan di langit. Bintang-bintang tampak luas, dan cahaya bulan tak terbatas. Semuanya tampak berputar, menyilaukan. Semua murid istana koleksi pedang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, mengangkat kepala dan menatap pemandangan ini. Ekspresi mereka tidak berbeda dengan para murid biara Chan dari Deva Naga selama pertemuan Dharma Zen. Suara yang sangat menjijikkan. Li Qingshan, kemana saja kau? Suara jiwa pedang bunga liar tiba-tiba bergema di kepala Li Qingshan. Untuk mencegah jiwa pedang bunga liar mengoceh dan memancing kebencian padanya, dia selalu meletakkan pedang bunga liar di medan Asura. Namun, pikiran mereka masih terhubung. Baru saja Li Qingshan menarik kembali pandangannya dan menjawab dengan heran, kau merasakannya. Aku paling benci pedang. Potong pedang terkutuk itu menjadi dua. Perintah jiwa pedang bunga liar. Itu bukan pedang tunggal. Li Qingshan melirik ke arah istana koleksi pedang. Ada banyak pedang yang tertancap di sana. Suara yang menakjubkan itu mungkin berasal dari semua pedang yang berdenting bersama. Benar-benar, kalau begitu, potong saja semuanya. Kata jiwa pedang bunga liar dengan tidak sabar. Jangan, aku masih punya satu di sana. Li Qingshan tidak begitu bosan. Apa, kamu ingin menggunakan pedang? Berani sekali kau menggunakan pedang. Jiwa pedang bunga liar tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Niat pedang menyerbu ke dalam lautan kesadaran Li Qingshan, menciptakan gelombang yang bergejolak. Kau sudah gila. Li Qingshan buru-buru menekannya dengan metode penekan laut milik penyuruh. Kau sudah memilikiku. Kau tidak diperbolehkan menggunakan senjata lain, apalagi pedang. Mereka yang menggunakan pedang semuanya munafik. Aku akan membunuh siapapun yang kulihat. Kata jiwa pedang bunga liar dengan marah. Haha, itu tajam. Kamu bukan saja munafik, tetapi kamu juga seorang peniru. Selain N kecilku, Li Qingshan sama sekali lupa bahwa dia juga pernah menggunakan pedang di masa lalu. Jangan khawatir, aku hanya menghunus pedang. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kau memurnikan pedang lain, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Mengapa kau tertawa, kawan? Yang dilihat oleh penguasa istana koleksi pedang hanyalah senyum misterius Li Qingshan. Tidak ada, aku hanya senang melihat sesuatu seperti ini. Li Qingshan menatap penguasa istana koleksi pedang. Jika memang seperti yang dikatakan jiwa pedang bunga liar, maka orang ini adalah orang munafik dan tukang tipu terbesar. Saat mereka berbicara, para ahli pedang dan tetua dari berbagai puncak tiba di aula. Salah satu dari mereka berteriak kaget dan gembira, Li Qingshan. Li Qingshan melirik ke arah mereka. Pembicara itu adalah seorang pria tampan, juga berada di kesengsaraan surgawi kedua. Dia pasti seorang ahli pedang di puncak tertentu. Bahkan kegembiraan di wajahnya tidak mampu menghapus kesedihannya. Li Qingshan merasa dia agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya. Kau, Yin Xiaochou, kau datang di saat yang tepat. Beranikah kau melawanku lagi? Wajah Yin Xiaochou berubah dingin, dan dia mencengkeram pedang pemecah air di pinggangnya dengan erat. Semua tahun kultivasi yang sulit ini hanya untuk saat ini. Jika bukan karena Li Qingshan telah pergi ke Provinsi Kabut, dia pasti sudah pergi menantangnya sejak lama. Oh itu kamu. Baru pada saat itulah Li Qingshan ingat bahwa dia pernah mengalahkan pedang pemecah air milik Yin Xiaochou dengan pedang air di masa lalu, yang pada dasarnya membuatnya terkenal di prefektur Sungai Jernih. Karena kamu sudah datang, kenapa repot-repot berpura-pura? Yin Xiaochou yakin bahwa Li Qingshan sengaja mempermalukannya dengan tidak bisa memanggil namanya, tetapi Li Qingshan telah melalui begitu banyak tahun pertempuran terus-menerus. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup di kesusahan surgawi ketiga yang telah dia bunuh, bertahan di ambang kematian berkali-kali, jadi bagaimana mungkin bentrokan antara para kultivator pendirian fondasi di masa lalu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Setidaknya, Fu Qingjin masih merupakan ancaman besar baginya, tetapi Yin Xiaochou telah dikalahkan olehnya dalam satu serangan, karena telah terkikis oleh berjalannya waktu sejak lama. Berpura-pura saja, Li Qingshan mengumpat dalam hati, ini bukan seperti aku sedang menggunakan pedang saat ini. Xiaochou, jangan main-main lagi, kata penguasa istana koleksi pedang. Ketua istana, izinkanlah hamba beradu pedang dengan tetua Li. Chapter 1050, Li Qingshan terkikik dan berdiri dengan lengan disilangkan. Yin Xiaochou memang memiliki nama yang kurang beruntung. Dia selalu memilih untuk menantangnya saat dia dalam kondisi paling kuat. Mustahil baginya untuk tidak khawatir. Tindakannya malah membuat para ahli pedang dan tetua istana koleksi pedang semakin geram. Mereka berkata serentak, tolong beri kami izin, ahli istana. Pemimpin istana koleksi pedang sedikit mengernyit, sementara Ming Fei dan Ji Xuanri saling memandang. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Li Qingshan. Yin Xiaochou sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, jika mereka hanya mengatakan itu, Yin Xiaochou pasti tidak akan mau menerimanya, dan yang lainnya juga tidak akan menerimanya. Namun, jika mereka membiarkan Li Qingshan menggunakan metode Raja Iblis di sini, akan ada banyak masalah. Setelah berpikir sejenak, penguasa istana koleksi pedang mengangguk. Terima kasih, Kepala Istana. Yin Xiaochou menangkupkan kedua tangannya dan menoleh ke arah Li Qingshan. Kalau begitu aku akan kalah lagi. Li Qingshan keluar dari aula dan berjalan melewati Yin Xiaochou.
Ia tiba di teras di depan aula dan menatap puncak koleksi pedang di langit. Yin Xiaochou mengikuti dari belakang. Ia berkata ke punggung Li Qingshan, jika kau tidak memiliki pedang yang cocok, kau dapat memilih satu di puncak koleksi pedang sebelum kau bertarung denganku. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi dia ingin menang dengan cara yang jujur. Tidak perlu repot-repot. Li Qingshan berbalik. Apa? Kau masih ingin menggunakan pedang air? Wajah Yin Xiaochou berubah sedikit dingin. Tidak, ilmu pedangku sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak memegang pedang di tanganku, juga tidak memegang pedang di hatiku. Datanglah padaku. Li Qingshan menyatukan jari-jarinya seperti pedang. Semua pembudidaya pedang mengerutkan kening. Berbicara tentang ilmu pedang tingkat tinggi di istana koleksi pedang pada dasarnya adalah pamer di hadapan seorang ahli. Apa yang dikatakan, aku tidak memiliki pedang di tanganku, juga tidak memiliki pedang di hatiku, bahkan lebih tidak masuk akal. Kau minta dipermalukan. Lihat pedangku. Yin Xiaochou berteriak, dan berbagai emosinya mencair dan menghilang, berubah menjadi rasa duka yang samar. Pedang Breaking Water melompat keluar dari sarungnya tanpa suara. Bilah melengkung itu seperti bulan sabit, terbang keluar dari permukaan danau yang tenang dan menyapu ke arah tenggorokan Li Qingshan. Air memutus kekhawatiran. Itu seperti sekilas dunia, namun juga seperti seekor antelop yang menggantungkan tanduknya, tak terlacak. Semua pembudidaya pedang terkesiap kagum. Seperti yang diharapkan dari keturunan pedang terkenal. Bahkan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menghalangi kekuatan pedang ini. Mereka hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Sementara itu, Li Qingshan tidak bergerak. Ia pernah berseru kagum akan tekad pedang Yin Xiaochou. Sekarang, tekad pedang Yin Xiaochou 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Itu memang teknik pedang tak tertandingi yang diwarisi dari 10 pedang terkenal. Tidak ada yang salah dengan niat pedang itu, masalahnya adalah terlalu lambat dan tidak berdaya. Tepat ketika semua kultivator pedang mengira pedang ini akan membunuh Li Qingshan di tempat, Li Qingshan mengulurkan tangan kanannya. Tanpa menggunakan teknik pedang atau pedang apapun, dia dengan lembut memutar jari tengah dan jari telunjuknya. Bulan yang terbang itu berubah kembali menjadi bilah pedang. Bilah pedang itu tiba-tiba membeku dan tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Ekspresi Yin Xiaochou juga membeku. Dia bahkan tidak perlu menggunakan ki iblisnya, apalagi pedang air. Selalu ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat kamu putuskan, seperti kekhawatiran, seperti air yang mengalir, seperti diriku. Suara Li Qingshan dipenuhi desahan samar. Perasaan pamer di depan sekelompok pedagang sok penting sungguh mengasyikkan. Semua pembudidaya pedang terdiam. Bagaimana ini mungkin? Yin Xiaochou melepaskan pegangannya pada gagang pedang dan melangkah mundur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bagi seorang kultivator pedang, pedang itu sama pentingnya dengan nyawanya. Tanpa sadar, ia melepaskan pegangannya pada gagang pedang. Jelas, pikirannya sedang kacau. Setelah puluhan tahun berkultivasi dan mengejar dengan keras, akhirnya dia berhasil sampai di hadapan lawannya, tetapi lawannya itu sebenarnya sudah lupa namanya. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia menyadari bahwa jarak di antara mereka semakin melebar. Tiba-tiba, dia merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sia-sia. Tiba-tiba, sebuah tangan menekan bahunya, dan kepala istana berkata, Xiaochou, kamu tidak perlu berkecil hati. Rekan Li telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Kamu jelas bukan lawannya. Kesengsaraan surgawi ketiga, Yin Xiaochou berteriak tanpa sadar, menatap Li Qingshan dengan tak percaya. Semua pembudidaya pedang tercengang. Menjalani kesengsaraan surgawi ketiga sama saja dengan mencapai puncak dari 9 provinsi. Di seluruh dunia, mereka semua adalah tokoh terkenal. Berapa usia orang di hadapan mereka, namun ia telah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Hanya sedikit orang yang tahu tentang Li Qingshan yang mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak mau menyebarkannya, karena kultivasinya terlalu mirip dengan milik Raja Iblis. Dan, biara Chan dari Deva Naga sudah siap untuk mengadakan upacara besar untuk merayakan Little N saat dia dianugerahi gelar Raja Biksu. Mereka akan mengundang semua kultivator hebat dari Provinsi Hijau dan bahkan sesama penganut Buddha dari sekte luar. Li Qingshan tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu. Li Qingshan melemparkan kembali pedang Breaking Water kepada Yin Xiaochou. Yin Xiaochou menatap bilah pedang itu, dan ekspresinya terpantul di sana. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan kembali berkultivasi. Setelah itu, dia terbang dari puncak Heaven's Leaning. Dia tidak menunggangi pedangnya. Semua pembudidaya pedang tampak muram. Kepala istana menatap sosok Yin Xiaochou dan berpikir, Xiaochou, sudah saatnya kau memahami bahwa kesedihan terbesar di dunia adalah ketidakberdayaan. Kalau kamu tidak berdaya, mustahil bagimu untuk menghilangkan kesedihanmu. Li Qingshan mengangkat bahu dan berbalik ke arah kepala istana. Bolehkah aku menghunus pedangku sekarang? Kapan saja, tetapi karena kamu adalah tetua tamu di istana koleksi pedangku, kamu harus mematuhi peraturan istana koleksi pedangku. Kata kepala istana. Aturan apa? Kalian tidak bisa menggunakan kekerasan untuk merebutnya. Kata kepala istana. Lalu apa yang harus saya gunakan? Li Qingshan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Jantung, upacara pemilihan pedang bukan sekedar orang yang memilih pedang, tetapi pedang juga memilih orang. Tutur kepala istana. Baiklah, aku akan berusaha semampuku. Li Qingshan tidak terlalu memikirkannya. Dari pedang Soaring Dragon hingga pedang Wildflower di ujung jalan, tidak ada satupun senjata yang memilihnya, dengan patuh mengizinkannya untuk menggunakannya. Namun, pada akhirnya, dia tetap harus menggunakannya sesuai keinginannya. Saya tidak bekerja keras untuk berkultivasi hanya agar bisa memilih dan memilah senjata. Kau harus menyegel kultivasimu, kata kepala istana dengan tegas.
Li Qingshan sedikit terkejut. Dia tersenyum jenaka. Kau membuat segalanya sulit bagiku, kepala istana. Tidak bisa menghunus pedang terbaik adalah masalah kecil, tetapi jika kultivasinya disegel, dia akan menjadi sasaran belas kasihan orang lain saat istana koleksi pedang berbalik melawannya. Ini aturannya. Mereka tidak menargetkanmu, kata kepala istana. Mereka yang dapat menghunus pedang di puncak koleksi pedang semuanya adalah murid yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Mereka tidak hanya memiliki hak, tetapi mereka juga tidak cukup kuat untuk melawan puncak koleksi pedang. Mereka hanya dapat memilih pedang berdasarkan keberuntungan mereka. Namun, pada tingkat kekuatan Li Qingshan, dia dapat mengabaikan hatinya dan menghunus pedangnya dengan kuat. Karena kamu sudah mengatakannya, maka tidak apa-apa. Li Qingshan merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, Tuan Istana, mohon segel kultivasiku. Kepala istana berjalan mendekat dan menempelkan jari-jarinya seperti pedang, segera mengetuk semua titik akupuntur utama Li Qingshan. Dengan setiap ketukan, seutas ki pedang akan mengalir masuk, dan ki iblis yang padat akan sedikit mundur. Ketika dipaksa kembali ke jantung iblis, itu telah diselimuti oleh lapisan-lapisan ki pedang. Sulit bagi Li Qingshan untuk menggunakan seluruh kultivasi manusianya, tetapi kepala istana hanya membutuhkan satu pikiran untuk memicu ki pedang dan menghancurkan hati iblisnya. Li Qingshan menatap tuan istana koleksi pedang di hadapannya sambil tersenyum. Ada beberapa hal yang tidak dapat disegel. Itulah kekuatan terbesarnya. Dia hanya perlu satu pikiran untuk menekan ki pedang. Bahkan jika dia terluka ringan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.